Bos rental mobil yang menjadi korban pembunuhan sempat mendapat notifikasi bahwa sistem navigasi di mobil miliknya dilepas. Korban curiga mobil itu akan dibawa kabur oleh penyewanya. Saat melacak keberadaan mobilnya itu, korban sempat meminta bantuan polisi untuk melakukan pendampingan. Namun polisi menolak permintaan korban. Apa alasannya? Selengkapnya dalam Benang Merah. Polisi tolak dampingi bos rental. Peristiwa memilukan kembali terjadi. Seorang bos rental mobil ditembak saat mencoba mengambil kembali kendaraan yang dibawa kabur oleh penyewanya. Rekaman video detik-detik ketika korban dan rekan-rekannya memergoki pelaku ini menunjukkan betapa sadisnya para pelaku. Penyergapan pelaku penggelapan mobil rental di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak pada dini hari tanggal 2 Januari lalu berlangsung mencekam. Bos rental mobil dan rekan-rekannya ini sempat terlibat keributan dengan para pelaku yang bersenjata api. Dua orang dari rombongan bos rental ini bahkan terkena tembakan dari para pelaku. Setelah menembak korban, para pelaku kemudian kabur. Sementara itu, bos rental bernama Ilyas Abdurrahman dan seorang rekannya tergeletak bersimbah darah akibat terkena tembakan. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Balaraja. Bos rental ini kemudian tewas akibat luka tembak di bagian dada dan tangan kiri. Sedangkan nyawa rekannya yang terkena tembakan di bagian perut masih dapat diselamatkan. Anak korban yang merekam kejadian ini kemudian memberikan sejumlah kesaksian yang mengejutkan. Korban yang sebenarnya telah mengetahui bahwa para pelaku membawa senjata api ini sebelumnya telah meminta bantuan kepada polisi, namun permintaan tersebut ditolak oleh polisi. Mobil kami dari Makmur Jaya Rental Mobil telah dibawa kabur oleh salah satu penyewa yang itu bernama Ajat Sudrajat. Dia awal mula menyewa itu di tanggal 31 selama 3 hari. Pada saat tanggal 1, abang saya, Agam Muhammad, mengecek mobil tersebut melalui GPS. Ternyata ada beberapa alat yang sudah dicabut, GPS yang sudah dipotong ya. Jadi kita sudah berhubungan dengan tim untuk menarik mobil tersebut karena sudah ada indikasi yang tidak betul, tidak beres dari mobil tersebut. Jadi kita berangkat dari Rajek 7 orang untuk menarik mobil tersebut di daerah Saketi. Alhamdulillah mobil ketemu, cuma yang sangat disayangkan pada saat kita menarik mobil tersebut, mobil sudah dipindah tangankan ke orang lain, bukan dengan saudara Ajat lagi. Jadi kemungkinan mobil itu sudah digelapkan atau digadaikan ya. Yang saya sangat sayangkan lagi, ternyata yang pegang mobil ini mempunyai senjata api dan bilang oknum dari TNI AL. Dia mengaku dari TNI AL ya. Itu sangat disayangkan sekali. Kita warga sipil, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa, ditodong kita seperti pada saat pengambilan itu ditodong senjata. Lantas kita mundur dahulu, membiarkan mobil tersebut pergi dengan mobil Sigra. Jadi mobil tersebut memang sudah dikawal dengan mobil Sigra
sialnya mobil Sigra itu memang niat jahat ya ke tim rental kita. Jadi tim rental kita ada di belakang mobil Sigra itu. Jadi bukannya kabur, dia malah mundur mengenai tim kita sampai jatuh terkapar ya. 2 orang ditabrak dengan sengaja. Cek di alat, dia pergi dari Jalan Carita ke Pantai Anyer ya, lewati jalan pantai situ. Kita mengikuti tapi sambil kita berpikir gimana caranya mengambil mobil tersebut, sedangkan kita sudah tahu mobil itu memiliki senjata api. Jadi kita mengejar sambil mencari tahu gimana caranya. Ternyata inisiatif kita mampir ke polsek terdekat karena memang kita ingin meminta perlindungan ya. Tibalah di Pantai Anyer, si mobil Brio itu berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, kita cek, ternyata di situ ada polsek terdekat yang dengan kita, itu Polsek Cinangka. Jadi kita datang baik-baik ke polsek, kita kasih tahu kronologinya, mobil kita dibawa, kita dari pemilik rental, mempunyai bukti-bukti kepemilikan seperti PBKB, STNK dan kunci serep. Kita kasih kronologi bahwa mobil kita ini sudah dipindah tangankan dan orang tersebut membawa senjata api. Jadi ayah saya meminta tolong bantuan untuk mendampingan, tapi sangat disayangkan sekali dari Polsek Cinangka keberatan untuk mendampingi. Padahal bapak saya sudah mohon-mohon untuk meminta tolong untuk mendampingan, karena kita nggak bawa apa-apa, warga sipil ya. Terus juga maaf, bapak saya sudah bilang dari awal, bapak ikut saya, nanti saya kasih uang kerja bapak. Sudah ditawarkan seperti itu, tapi dari polsek situ sudah menelpon ke Kapolsek, tetap tidak dihiraukan. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Karena permintaan tersebut ditolak polisi, korban pun terpaksa bertindak sendiri dan hanya bisa meminta bantuan rekan-rekannya sesama anggota asosiasi rental mobil. Polisi kemudian menangkap dan menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang bos rental mobil di Tangerang. 1 orang tersangka adalah orang yang pertama kali menyewa mobil, sedangkan seorang tersangka lain adalah penadah mobil rental yang akan digelapkan tersebut. Sementara itu, Kapolsek Cinangka dan sejumlah jajarannya diperiksa oleh Propam karena menolak mendampingi bos rental. Saksikan dalam Benang Merah episode selanjutnya.